Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Andalan Movie akan merangkum cerita film Heart of War. Film ini mengisahkan tentang pengorbanan seorang militer Amerika di kamp tahanan Jerman demi melemahkan kekuatan Jerman. Tidak mau plot twist ceritanya terbongkar di awal, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya. Berlatar pada tahun 1944 di Belgia, kita diperlihatkan seorang pria bernama Thomas Hart. Thomas Hart adalah seorang perwira intelijen berpangkat letnan dan merupakan anak dari seorang senator. Dia terdaftar sebagai mahasiswa hukum yang bekerja sebagai staf di pos komando Amerika Serikat. Thomas Hart sama sekali belum pernah terjun ke medan pertempuran. Saat itu dia ditugaskan untuk mengantar seorang kapten ke divisi 106. Dalam perjalanan mereka sempat dihentikan oleh dua tentara patroli yang menanyakan tujuan mereka. Thomas mengatakan dengan benar jalur yang akan mereka tuju. Namun kedua tentara itu berkata kalau mereka sudah melintasi jalan yang salah. Sang kapten menyadari kalau kedua tentara itu bukan tentara Amerika. Ketika sang kapten akan mengeluarkan pistolnya, ternyata mereka berdua adalah tentara Jerman yang sedang menyamar. Ketika mereka lengah, Thomas segera menginjak gas mobilnya mencoba lari dari mereka. Namun beberapa tentara Jerman keluar dari persembunyian dan menembaki mobil Thomas. Mobil Thomas pun hilang kendali dan terpental ke jurang yang penuh tumpukan mayat yang sudah membeku. Thomas akhirnya tertangkap oleh pihak Jerman dan diinterogasi oleh seorang interrogator di sebuah penjara. Thomas dipaksa untuk memberitahukan lokasi pembuangan bahan bakar militer Amerika. Setelah itu semua pakaian Thomas dilepaskan hingga Thomas merasa tersiksa di dalam sel tahanan yang sangat dingin. Setelah 3 hari diinterogasi, Thomas dipindahkan ke kamp tahanan perang bersama para tawanan Amerika lainnya dengan kereta api. Namun setibanya di stasiun pemberhentian, stasiun kereta itu diserang oleh 2 pesawat P-51 milik Amerika. Can't read the roof. Karena tertutup oleh salju, kedua pilot pesawat tempur Amerika itu tidak melihat simbol tawanan perang di atap kereta itu. 2 pesawat tempur Amerika itu terus saja menembaki kereta tersebut. Seorang prajurit bernama Daniel memutuskan untuk keluar dari kereta itu melalui lubang yang sempit untuk membuka pintu kereta dari luar. Namun sial, Daniel malah tertembak oleh pesawat itu. Setelah pintu kereta terbuka, para tawanan segera keluar dan berbaris membentuk simbol tawanan. Melihat simbol tawanan itu, 2 pesawat itu pun akhirnya pergi meninggalkan stasiun kereta. Namun Daniel yang sempat tertembak tidak mampu bertahan dan akhirnya tewas di tempat itu. Kemudian tentara Jerman memerintahkan para tawanan berjalan kaki menuju ke kamp tahanan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya para tawanan tiba di kamp Stalag di Jerman. Keamanan di kamp tahanan itu sangat ketat. Mereka menempatkan puluhan prajurit bersenjata di setiap sudut. Saat itu mereka digiring ke tempat eksekusi 3 tawanan Soviet yang mencoba kabur dari kamp tahanan itu. Kolonel Fischer selaku pemimpin tertinggi di kamp tersebut mengeksekusi 3 tawanan Soviet itu di depan para tawanan untuk memberikan contoh agar para tawanan tidak melakukan hal yang sama. Setelah itu seorang tawanan Amerika yaitu Kolonel William memberikan hormat kepada 3 tawanan Soviet itu sebagai bentuk penghormatan. Kolonel William juga memimpin para tawanan Amerika di kamp tersebut. Setelah itu para tawanan disemprot desinfektan agar mereka tidak menularkan virus Omicron di kamp tersebut. Kemudian mereka digiring ke barak tahanan. Di barak tahanan perwira, Kolonel William bertanya kepada Thomas tentang informasi apa saja yang telah dibocorkan oleh Thomas saat dia diinterogasi oleh pihak Jerman. Namun Thomas tidak mengatakan yang sebenarnya. Thomas berkata kalau dirinya hanya diinterogasi tentang identitas
markasnya. Padahal Thomas sudah memberitahu lokasi pembuangan bahan bakar militer Amerika. Kolonel William menyadari kalau Thomas sudah berbohong, karena Kolonel William sudah lebih dulu diinterogasi dan disiksa sampai akhirnya Kolonel William terpaksa membocorkan sebuah informasi. Setelah itu Kolonel William berkata akan mengirim Thomas ke barak tahanan prajurit dan beralasan kalau barak tahanan perwira sudah penuh. Setibanya di barak tahanan prajurit, Thomas bertemu dengan Sersan Bedford, orang yang bertanggung jawab di barak tersebut. Staff Sergeant Vic Pepper. You just come in from Ardennes. Yeah. In that case, welcome to Rio. Keesokan harinya, para tawanan dikumpulkan untuk memastikan tidak ada yang kabur dari kem tersebut. Tidak jauh dari kem tahanan, para tawanan melihat kepulan asap hitam dari sebuah pabrik. Beberapa tawanan mengira kalau pabrik tersebut adalah pabrik sepatu. Namun beberapa tawanan mengetahui kalau pabrik itu adalah pabrik amunisi Jerman. Pihak Jerman memanfaatkan tawanan Soviet untuk memproduksi amunisi mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat dua prajurit berkulit hitam yang merupakan tawanan baru. Kolonel William akan mengirim dua tawanan prajurit kulit hitam itu ke barak tahanan prajurit dan meminta Thomas untuk bertanggung jawab memimpin barak tahanan prajurit. You're in 27. Tell her you can keep an eye on him for me. Got bars on your shoulder, Lieutenant. Thomas membawa dua prajurit kulit hitam itu ke barak tahanan prajurit. Dua prajurit kulit hitam itu adalah Letnan Scott dan Letnan Archer. Mereka merupakan pilot dari pesawat pengebom P-51. Namun Sersan Bedford dan para tawanan lainnya terlihat tidak senang dengan kehadiran mereka berdua, karena mereka berdua adalah orang kulit hitam. Hingga akhirnya terjadi sedikit gesekan antara Bedford dan Letnan Archer. You see these bars, Sergeant? You're still just a nigger to me. I Hey, ain't Bedford. quite catch that, Sergeant. That's enough. Just let it go. Malam harinya ketika Bedford kembali ke barak tahanan, Thomas sempat melihat Bedford menyembunyikan sesuatu di balik tiang tempat tidurnya. Beberapa hari setelahnya, tentara Jerman mendatangi barak tahanan prajurit. Mereka berkata salah satu tawanan dari barak tahanan prajurit terlihat membawa sebuah benda tajam, di mana kebijakan di kem tersebut, para tawanan dilarang memiliki benda tajam. Setelah pemeriksaan, seorang petugas menemukan sebuah golok di bawah tempat tidur Letnan Archer. Dengan bukti itu, Letnan Archer akan dieksekusi mati karena telah melanggar kebijakan kem. Somebody put that up! Midcom. Bastard, I heard you go out. I should have seen this coming. Major. Why are y'all taking it? Major. Letnan Scott menduga kalau Bedford lah yang sudah menjebak Letnan Archer. Namun karena tidak ada bukti, Thomas berusaha menenangkan Letnan Scott. Sebagai penanggung jawab para tahanan, Kolonel William berkata kepada Kolonel Fisher, seharusnya Archer hanya dihukum ke sel pendingin, bukan dihukum mati, karena dia hanya melakukan pelanggaran ringan. Ketika Kolonel William akan pergi, Kolonel Fisher berkata akan memeriksa barak tahanan perwira juga, karena dia telah mendapatkan informasi dari seseorang. Dan benar saja, mereka berhasil menemukan radio rakitan yang disembunyikan di balik dinding kayu di barak tahanan perwira. Beberapa hari kemudian, para tawanan dan para petugas di kem tahanan dikejutkan dengan pertempuran antara pesawat Amerika dan Jerman. Para tawanan bersorak ketika pesawat Amerika berhasil menembak jatuh pesawat Jerman. Namun pesawat Jerman itu justru jatuh tepat ke arah kem tahanan. Ledakan pesawat itu membuat beberapa barak tahanan terbakar. Para tawanan berusaha memadamkan api secepat mungkin. Malam harinya, Thomas terbangun dan melihat kalau Letnan Scott tidak ada di tempat tidurnya. Thomas segera beranjak dari tempat tidurnya dan mengintip keluar dari celah barak. Thomas melihat Letnan Scott diam-diam sedang mengikuti Bedford. Tidak lama kemudian, petugas kem memerintahkan para tawanan untuk keluar dari barak. Mereka mendapati Bedford telah tewas. Pihak Jerman menduga Bedford telah dibunuh oleh Letnan Scott, karena mereka mendapati Letnan Scott sudah berdiri di dekat jasad Bedford. Namun sesuai dengan isi perjanjian konvensi Jenewa, mereka tidak bisa mengeksekusi mati tersangka secara sepihak tanpa bukti. Kolonel William meminta Fisher untuk mengadakan pengadilan militer terhadap Letnan Scott, dan dengan berat hati Kolonel Fisher pun menyetujuinya. Kolonel Fisher memberikan waktu 7 hari untuk mereka menggelar persidangan di barak teater. Setelah itu, Kolonel William menunjuk Thomas untuk menjadi pengacara Letnan Scott di pengadilan. I've appointed you counsel. Understood? Sir, I'm not a lawyer. Sounded like one a minute ago. Dismissed, Lieutenant.
Keesokan harinya Thomas menemui Letnan Scott di sel tahanan dan mengatakan kalau dia akan menjadi pengacaranya di pengadilan militer. Letnan Scott pun berkata kepada Thomas kalau dia bukan pembunuh Bedford. Namun bagaimanapun juga dia telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah itu Thomas mengidentifikasi jasad Bedford dan di sana Thomas bertemu dengan Kolonel Fisher. Thomas bertanya kepada Kolonel Fisher apakah dia mengenal Bedford sebelumnya. Kolonel Fisher pun menjawab kalau dia tidak mengenal Bedford secara pribadi, tapi mungkin salah satu petugas mengenal Bedford sangat dekat. Setelah itu Thomas meminta petugas yang mengenal Bedford untuk bersaksi di pengadilan pertama. Namun sepertinya kesaksian petugas itu belum cukup untuk mengungkap kronologi yang sebenarnya. Kemudian seorang sersan bernama Webb dipanggil sebagai saksi mata. Sersan Webb mengaku kalau malam itu dia melihat Letnan Scott telah membunuh Bedford dengan mematahkan lehernya. Padahal di malam pembunuhan itu Sersan Webb berdiri tepat di belakang Thomas. Situasi sempat memanas karena Thomas tahu kalau Sersan Webb sudah berbohong. I request that this court instruct this witness. That's Objection, good Your enough Honor. for We've had me. no prior notice. Long Lieutenant! demands. Sit down, please. Setelah sidang pertama digelar, Kolonel Fisher meminta Thomas untuk datang ke kantornya. Kolonel Fisher yang mengawal sidang itu merasa adanya ketidakpatuhan terhadap jalannya sidang. Dia memberikan sebuah buku panduan pengadilan militer Amerika kepada Thomas dan diharapkan sidang berikutnya akan lebih terkendali. We keep a library of all American military manuals. Pada sidang berikutnya, Letnan Scott bersaksi kalau dia tidak berniat membunuh Bedford. Dia memang sengaja mengikuti Bedford setelah melihat Bedford keluar dari celah kompor di dalam barak. Scott berniat akan menyeretnya ke belakang barak dan membenamkan mukanya ke dalam lumpur untuk membalaskan dendamnya. Namun dia mendapati Bedford telah tewas di belakang barak teater dengan kondisi leher patah. Thomas melakukan pembelaan pertamanya dengan mengatakan siapapun yang membunuh Bedford adalah orang berkulit putih. Sesuai dengan foto jasad Bedford di mana terdapat noda hitam di bagian pipi dan rahangnya, Thomas melakukan demonstrasi menghitamkan wajahnya menggunakan poli sepatu. Kemudian secara rinci Thomas memperagakan kronologi terbunuhnya Bedford dari noda hitam yang terdapat di pipi dan rahang Bedford. Hal itu menimbulkan pertanyaan untuk apa Letnan Scott menghitamkan wajahnya, karena Letnan Scott sudah hitam. Apalagi tidak lama setelah kejadian, Kolonel William berdiri sangat dekat dengan Letnan Scott setelah Letnan Scott tertangkap, namun wajah Letnan Scott terlihat bersih. Thomas berpikir bahwa siapapun yang membunuh Bedford, pelaku telah menunggu di belakang teater dengan menghitam wajah untuk mengelabuhi para petugas. Kapten Sis sebagai jaksa penuntut membantah pembelaan Thomas. Kapten Sis berasumsi Bedford keluar melalui celah di bawah kompor dan terdapat banyak jelaga dan lumpur di bawahnya. Dan hal itulah yang menyebabkan adanya noda hitam di pipi dan rahang Bedford sebelum dia terbunuh. Thomas pun terdiam mendengar pernyataan Kapten Sis. Captain Sisk. Malam harinya Thomas teringat dengan tempat persembunyian barang Bedford di tiang tempat tidurnya. Thomas menemukan bukti tanda pengenal buatan Jerman dan mata uang Jerman, sehingga pada sidang berikutnya Thomas memanggil Kolonel Fisher untuk menjadi saksi terakhir. Thomas kembali mengungkit percakapan mereka beberapa hari yang lalu di kamar mayat, bahwa mungkin salah satu petugas mengenal Bedford dengan sangat baik. Thomas berasumsi kalau Bedford telah bersekongkol dengan para petugas untuk membunuh Letnan Archer, sedangkan kematian Archer adalah bayaran atas informasi membocorkan radio di barak tahanan perwira. Karena setelah eksekusi mati selesai, tiba-tiba pihak Jerman mengetahui lokasi persembunyian radio milik Kolonel William. Thomas terus mendesak Kolonel Fisher dan mempertanyakan bagaimana Bedford bisa mendapatkan tanda pengenal Jerman maupun uang Jerman. Jika memang benda-benda tersebut bukan darinya, yang pasti Bedford telah melakukan kesepakatan dengan salah satu petugas. Dan setelah Bedford tidak berguna, Kolonel Fisher memerintahkan seseorang untuk membunuh Bedford. Namun Kolonel Fisher tidak menerima tuduhan itu karena memang dia bukan pembunuh sebenarnya. My gods, or even I wanted to kill one of my prisoners would hardly need to blacken our faces to do it. Would we? Malam harinya, Thomas melihat Sersan Webb diam-diam keluar dari barak tahanan. Setelah mengikutinya, Thomas melihat Sersan Webb sedang berdiri di atas sebuah terowongan. Thomas pun masuk ke terowongan itu dan melihat ada beberapa tawanan dan beberapa bahan peledak di sana. Tanpa sepengetahuan Thomas, ternyata tentara Amerika berencana menghancurkan pabrik amunisi Jerman melalui terowongan tersebut. Dan ternyata persidangan Letnan Scott hanyalah sebuah pengalihan. Setelah itu, Thomas menemui Kolonel William untuk meminta penjelasan. Thomas baru menyadari kalau Kolonel William lah yang sudah membunuh Bedford. Karena setelah
setelah Bedford memberitahu tentang keberadaan radio sebelumnya, tinggal menunggu waktu saja sebelum Bedford membocorkan terowongan rahasia tersebut. Kolonel William menjelaskan saat keputusan pengadilan dimusyawarahkan, 35 tahanan termasuk dirinya akan berada di terowongan dan menjalankan operasi penyerangan. Sementara Thomas ditugaskan untuk melanjutkan persidangan tanpa mengganggu operasi tersebut. Thomas menentang keras operasi tersebut karena akan berdampak pada Letnan Scott yang akan dieksekusi mati setelah difitnah sebagai pelaku pembunuhan Bedford. Namun Kolonel William berkata, dalam perang terkadang satu orang harus dikorbankan untuk mencapai tujuan. But I think that one man should be you. Fuck you, Hart. The fuck would you know about I'll see you in court, sir. Keesokan harinya, Kolonel William mulai menjalankan rencananya. Di hari terakhir persidangan, Kolonel William berpura-pura keracunan makanan hingga akhirnya Kolonel William harus dibawa ke barak untuk beristirahat sejenak. Saat jeda waktu persidangan, Thomas menjelaskan semuanya kepada Letnan Scott bahwa kasus kematian Archer dan Bedford adalah rencana Kolonel William, dan pada kasus ini dia juga menjadi bagian dari rencana Kolonel William. Thomas meminta Letnan Scott untuk melarikan diri bersama 35 tawanan lainnya ketika para hakim sedang bermusyawarah. Namun Letnan Scott justru menolak. Dia lebih memilih tetap berada di ruang persidangan karena setelah musyawarah selesai dan dia tidak ada di ruang sidang, pihak Jerman akan melakukan pencarian dan akan membahayakan 35 tawanan itu. Setelah itu persidangan pun kembali dilanjutkan meski tanpa Kolonel William. Ketika Kapten Sis menetapkan tuntutannya kepada Letnan Scott, para tawanan Amerika segera menjalankan rencananya. Mereka memasuki terowongan yang mengarah ke pabrik amunisi Jerman. Sementara di persidangan, Thomas justru membuat pengakuan yang mengejutkan. Dia berkata kalau pelaku pembunuhan Sergeant Bedford adalah dirinya. Kolonel William yang akan memasuki terowongan mendengar pengakuan Thomas. Setelah mendengar pengakuannya, Kolonel Fisher segera mempersiapkan eksekusi Thomas dan meminta seluruh tawanan yang ada di camp itu untuk dihadirkan. Namun para petugas mendapati kalau 35 tawanan termasuk Kolonel William tidak ada di baraknya. Kemudian Kolonel Fisher memeriksa seluruh barak hingga akhirnya dia berhasil menemukan terowongan rahasia di balik barak teater. Setelah itu Kolonel Fisher memutuskan akan mengeksekusi semua tawanan yang berpartisipasi dalam pengadilan militer. Ketika mereka akan menembak para tawanan, Kolonel William muncul dan berdiri di depan gerbang camp. Kolonel William kembali ke camp tahanan dan berjalan menghampiri Kolonel Fisher. Tidak lama kemudian, hal tidak terduga terjadi. Para tawanan yang lain berhasil meledakkan pabrik amunisi milik Jerman. Kolonel William pun tersenyum karena operasi rahasia mereka telah berhasil. Kolonel William akan bertanggung jawab sepenuhnya atas perbuatannya dan secara pribadi meminta Kolonel Fisher untuk mengeksekusi mati dirinya dengan syarat membiarkan semua tawanan yang tersisa tetap hidup. Tiga bulan kemudian tentara Jerman menyerah kepada pihak sekutu. Para tawanan dibebaskan dan dipulangkan kembali ke Amerika. The war was over. 3 months later, the German army surrendered. We buried the colonel in a marked grave behind the camp. Keren filmnya ya, sangat-sangat tidak terduga ceritanya. Di film ini karakter Kolonel William sangat heroik sekali, membela anak buahnya sampai ngurusin sidang pembunuhan di kamp tahanan demi melemahkan kekuatan pihak musuh. Mantap lah pokoknya. Sekian dulu perbacotan saya kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.